Riana Oksal, peserta Latsar 24, akan mewawancarai satu orang mahasiswa dan satu orang dosen dengan tema pemanfaatan teknologi informasi khususnya media sosial di lingkungan kampus, khususnya di kampus UPR. Jadi, stay tune! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Maaf ya, Bu, ganggu waktu weekend-nya. Kita ketemu. Enggak kok, saya pas tidak ada kerjaan hari ini, jadi santai saja di rumah. Oke, terima kasih ya, Bu, waktunya. Iya. Oke, kan viewers kita belum kenal nih sama Ibu. Iya. Jadi, boleh mohon Ibu perkenalkan diri dulu. Baik, saya perkenalkan diri ya Mbak ya. Iya. Nama saya Dwi Hermayanti Ningsih, saya dosen jurusan kimia dari Universitas Palangkaraya. Oke, Itu aja cukup ya Mbak? Oke, cukup. Selamat sore, Mas. Sebelumnya terima kasih udah mau diwawancarain dulu. Nah, pertama, boleh perkenalan dulu, Mas? Ya, nama saya Muhammad Al-Mujahir, biasa dipanggil Muja, dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mau nanya nih tentang pemanfaatan atau penggunaan teknologi media sosial di perguruan tinggi, khususnya di tempat instansi Ibu, gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu pertama, Ibu menggunakan media sosial apa aja? Oke, untuk media sosial yang saat ini saya gunakan ada beberapa Mbak, ada Instagram, terus ada YouTube, ada juga Telegram, seperti itu. Terus WhatsApp itu mungkin termasuk media sosial juga ya Mbak ya. Jadi itu yang saya gunakan media sosialnya. Oke, Mas, kita mau nanya tentang pemanfaatan teknologi khususnya di media sosial untuk pembelajaran. Nah, sebelum itu, saya mau nanya, Mas menggunakan media sosial apa aja? Kalau media sosial, khususnya yang aktif itu WA, Ya. terus IG, FB, sama Twitter. Oke, Media sosialnya. Oke, banyak ya, Bu. Iya lumayan. Oke, nah jadi tadi dari banyak itu yang Ibu gunain, nah yang mana yang paling bermanfaat dalam pembelajaran dan digunakan untuk apa aja, Bu? Kalau untuk transfer ilmu pembelajaran saat ini yang paling bermanfaat itu yang YouTube. Jadi karena YouTube itu kita di situ bisa upload video dalam kapasitas yang gede. Jadi kita bisa membuat video berdurasi lumayan panjang. Video itu bisa video pembelajaran atau kalau di jurusan saya itu video praktikum, karena selama pandemi ini kan anak-anak tidak bisa praktikum langsung di lab. Jadi mereka itu tidak mungkin praktikum diajarkan secara teori. Jadi kita buatkan videonya dan kadang videonya itu bisa sampai hampir 30 menit. Jadi itu diupload di YouTube. Seperti itu. Tapi kalau yang lain itu kita bisa informasi-informasi seperti tulisan, itu bisa media yang lain. Oke, kalau Ibu mau promosi YouTube channel Ibu, boleh, Bu? Oke. Channel saya sih kebanyakan pembelajaran Mbak. Channel saya bisa di-search di YouTube Dwi Hermayanti Ningsih. Silahkan search. Terus kalau misalnya untuk yang media pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen itu biasanya digunakan media sosial, Mas? Zoom meeting, Oh, Classroom. setelah informasinya dari grup WA. Oh, grup WA. Oke, terus manfaat dampak positif dengan negatif dari media sosial dan pembelajaran yang Ibu rasakan gimana, Bu? Oke, untuk manfaatnya lebih ke waktu ya Mbak. Jadi waktunya tuh anak-anak belajar itu bisa fleksibel karena kan mereka belajar dari rumah. Jadi tidak langsung bertatap muka. Jadi mereka itu bisa melihat pembelajaran itu sewaktu-waktu, dan kadang kalau belum paham itu bisa diulang melihat lagi. Seperti itu positifnya. Cuma negatifnya juga ada, pasti semuanya itu. Jadi untuk sisi negatifnya itu karena pembelajaran itu fleksibel, terlalu fleksibel, jadi anak-anak itu, mahasiswa ini kadang jadwalnya jadi tidak reguler. Jadi kadang nontonnya itu sudah terlalu malam, jadi kurang bisa efektif untuk bisa dicerna, seperti itu. Segi mahasiswa memiliki dampak positif dan negatifnya itu apa aja? Itu lebih ke keuntungan kita tepat waktunya. Oke. Gitu, karena kita nggak capek ke tempat kampus gitu. Jadi kita ada yang biasa yang belum mandi langsung on time gitu. Nah itu kalau dampak negatifnya itu pasti lost learning atau terputus pembelajarannya. Gitu. Kadang kita nggak paham apa yang dimaksud dosen karena kita nggak memerhatikan gestur dosen dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Ibu dari negatifnya itu solusi yang Ibu laksanakan untuk pembelajaran Ibu gimana, Bu? Nah, jadi di kami paling menggunakan sistem presensi. Jadi dia misalnya jam 8 pagi itu harus sudah presensi dan mulai menonton konten yang dari jurusan sudah diupload. Lalu itu tadi kan lost learning kan, dampak negatifnya. Nah, jadi solusi dari Mas sebagai mahasiswa itu gimana pembelajarannya? Mungkin kekreatifan dari dosennya atau dari guru kalau yang mengajar di kelas. Itu keaktifan, baik itu desain pembelajarannya, baik itu bagaimana cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Oke. Kalau menurut Mas dosen di UPR gimana tuh? Udah oke belum? Ada yang oke, ya sama. Oke. Baik, kalau gitu makasih ya Mas untuk wawancaranya sore ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, gengs, jadi itu tadi wawancara saya dengan salah satu dosen di FMIPA Kimia Universitas Palangkaraya, Ibu Dwi Herma. Jadi makasih. Bye. Oke, gengs, itu tadi wawancara saya dengan satu mahasiswa dan satu dosen. Nah, dari wawancara itu kita bisa melihat dalam bersosial media kita memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, penting bagi kita untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dalam bersosial media. Namun, penting juga bagi kita untuk selalu memanajemen diri kita bijaksana dalam berteknologi dan pengetahuan dalam literasi digital.
semua ilmu pengetahuan semuanya ada di sosial media, dan gunakan sosial media secara bijak. See you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.